Nah, selanjutnya kita di segmen selanjutnya ini kita akan membahas terkait masalah program KUR. KUR itu programnya dari pemerintah, itu dari Kementerian UMKM. KUR itu sendiri itu terbagi, ada beberapa. Pernah ada pengalaman contoh agen-agen atau ini yang dibantu? Ya. Dan kita kembali dalam acara N1 Show. Oke. Kita memutuskan untuk nyantai lah ya. Lebih santai lagi ya? Nongkrong aja. Betul, tetap sponsornya kita disponsori oleh Kapal Api Signature. Nah, ini mudah-mudahan Kapal Api mau masuk nih. Masuk. Dan SLC dan Sama rokok. Rokok SC, Rokok SC enak, rokok SC. Ini enak banget asli. Sama Diplomat Evo nih. Nah, selanjutnya kita di segmen selanjutnya ini kita akan membahas terkait masalah program KUR. Sesuai janji kita di Betul. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah Mas Dadan terkait karir ya. Karir dari awal sampai dengan sekarang menanganin sebagai analis KUR ya. Analis KUR. Nah, kita akan membedah dulu nih. KUR itu apa sih di bank itu kan? Apa tuh maksudnya? Oke. KUR teman-teman. KUR itu programnya dari pemerintah, itu dari Kementerian UMKM. Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemenkop. Oke. Jadi setiap bank BUMN dikasih kuota. Oke. Nah, salah satunya kita kan Bank BNI kan salah satu bank BUMN. Kita dikasih kuota, ya kan, yang mana seluruh Indonesia, BNI seluruh Indonesia bisa menyalurkan KUR. Oke. Gitu. Salah satunya kita nih di BNI Cabang Bekasi kan. Oke. Gitu. Jadi KUR itu sendiri itu terbagi, ada beberapa, ada namanya KUR Super Mikro. Oke. Yang limitnya sampai dengan 10 juta. Oke. 10 juta. Itu Ya. dari ada minimalnya nggak? Ya maksimal dari sampai 10 juta. Tapi kan nggak lucu, dia minjem 100.000 kan nggak lucu ya? Ya. Minjem sejuta gitu boleh? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nah, gitu Kalau 1 juta lah. ya pinjam sama temen lah. Jadi Iya. minimal 10 juta. Maksimal. Oh, maksimal. Maksimal justru Super maksimal mikro. itu. Itu super minimal mikro. dan maksimal kali ya 10 juta kali ya? Maksimal di 10 juta. Ya mungkin Pernah minimal. proses? Hah? Pernah proses? Kalau proses kebetulan Ada tim lain lagi mungkin. tim lain lah. Tim lain. Teman-teman yang lain. Kalau Oke. saya sendiri sih belum pernah ya. Kalau Mas Dadan di range berapa? Biasanya kita itu di KUR kecil. Jadi ada super mikro, Oke. mikro itu 10 juta sampai dengan 25 juta. Sampai dengan 100 juta. 10 juta Nah, sampai 100 juta. Sampai Oke. 100 juta. Itu mikro ya. Terus ada lagi KUR kecil. KUR KUR kecil. kecil itu mulai dari 100 juta sampai dengan 500 juta. Oke. Terus ada lagi KUR untuk pegawai imigran. Oh. Gitu. Jadi untuk Imigran. ongkosnya mereka nih Dari bisa ke orang luar Malaysia. negeri gitu? Iya. Gitu. Oke, Jadi oke, ongkosnya oke. mereka nih Hmm. bisanya mungkin bisa ke Jepang kah. Oke. Sorry. Maksudnya ini orang Indonesia yang mau keluar negeri atau orang luar negeri yang ke Jadi Orang kayak Indonesia. ngebiayai lembaganya gitu ya, yang menyalurkan TKI itu. Iya, gitu. Oh. dan yang meminjam adalah orang-orang yang akan ke luar negeri itu. Betul. Peruntukannya. Peruntukannya. Misal temen gua ada yang mau ke Jepang nih, dia nggak Nah. punya modal dan nggak punya ongkos, bisa Bisa. tuh. Bisa. Oh. Yang penting si penyedianya jasanya ini udah kerjasama sama kita. Betul. Sama BNI. Jadi kalau kita sendiri individu berangkat kan susah. Susah. Ya kita harus masuk ke jasa penyalur Ya, itu karena kan tadi. dia biasanya dikasih pelatihan dulu ya. Betul. Biasa bahasanya nih yang akan dituju misalkan apakah itu Arab kah, daerah Timur Tengah atau Asia kayak di Jepang, Tapi Korea. sekarang lagi berkembang tuh ya, banyak ya. Banyak. Karena Jepang dan negara-negara Eropa tuh kekurangan rakyat, kekurangan penduduk. Ya, Betul. sehingga dari impactnya untuk kekurangan penduduk itu ya kekurangan juga tenaga kerja di sana. Iya, Ya. jadi Betul. menarik dari negara-negara yang penduduknya banyak tuh. Betul. Oh, itu tadi macam-macam kurnya ya, Mas ya.
Nah. KUR sendiri itu artinya kan kredit usaha rakyat. Rakyat. Betul. Oke, apa yang mau ditanyakan nih? Berarti tadi mentok KUR itu 500 juta 500 juta per nik ya. kepala Oh, oke. KTP per orang. kalau di atas 500 juta Kalau di atas 500 juta kita ada namanya BNI Wirausaha atau BW. Oke. itu Pak Dadan juga yang pegang. Bisa. Oh, bisa proses juga. Ya. Karena kalau itu limitnya sampai dengan 1 miliar. Oke. Itu batasannya. Cuman memang dari pengajuan tersebut ya otomatis juga syarat-syaratnya juga berbeda ya. Betul. Semakin tinggi nominal yang dipinjam ya mungkin syaratnya juga semakin ribet ya. Betul. Dan setiap tahun itu berubah ketentuan. Oke. Seperti tahun sekarang nih 2024. 2024 ini berbeda dengan 2023 kemarin. 2023 kemarin masih bisa tuh yang namanya karena kan bunga KUR itu hanya 6% ya. Oke, ini bunga yang menentukan siapa nih? Bunga yang ditentukan dari pemerintah. Pemerintah ya. Pastinya. Oke. Gitu. Karena dia kan mensubsidi. Betul. Gitu. Pemerintah ini mensubsidi ke bank-bank. Oke. Nah, jadi mulai dari 6%. Nah, pada saat tahun kemarin 6% flat. Oke. Artinya dia angsur dari pertama sampai dengan lunas flat gitu. Nah, berbeda dengan 2024. Kalau misalkan ada nih, atau teman-teman yang nonton juga nih udah pernah dapat KUR pertama kali, Oke. terus mau mengajukan lagi, itu dapat bunganya dapat di angka 7%. Oh, untuk pengajuan yang kedua kalinya. Kedua. Oh, jadi misal pertama dia 6%, terus mau top up lagi Ya. jadi 7%. Betul. Oh. Itu 2025 ketentuan yang baru sekarang ini. Betul, di 2024. Kalau sebelumnya pengajuan pertama dan kedua. Pertama, kedua itu tetap di 6%. Oke. Jadi balik lagi itu yang menentukan pemerintah punya ya. Betul. Mulai dari suku bunga, persyaratan dan segala macam memang dari pemerintah. Betul. Hanya dananya saja yang disalurkan dari bank-bank yang bekerja sama itu tadi. Betul. Gitu. Menarik nih. Menarik. Itu sampai dengan 9% ya, teman-teman. Oh, Jadi oke. pertama 6%, terus yang keduanya masih ada. di 7%, terus yang ketiganya di 8% sampai mentok di keempat kalinya sampai dengan 9%. Oh, tuh. Nah, yang kelima masih bisa. Nggak bisa. Karena kan sekarang hitungannya gini deh. Kan 500 juta kan. Iya. Gitu. Kita bagi 4 pun ini berapa sih? 120 kan berarti. Dari mulai 120 naik 240 dan terus seterusnya kan sampai dengan 500 juta. Iya, lagi gua kalau dipikir logika orang mau minjem ke 5 ke 6 betah banget untuk minjem ya. Harusnya usahanya udah berkembang. Iya, harusnya usahanya udah berkembang banget. Atau mungkin dia bisa ekspansi. Ya, betul. Nah, ini untuk kebantu juga teman-teman yang di luar sana yang punya usaha, bingung mau cari pinjaman kemana, daripada pinjaman online yang nggak jelas bunganya dan segala macem ya, ajukan aja di KUR ini tadi ya. KUR lah. Karena Gitu. untuk UMKM, untuk pengusaha itu pas dan cocok. Oke, syaratnya juga nggak terlalu ribet lah ya. Enggak lah. Karena memang syarat-syaratnya tersebut juga memang sudah dipunyain, yang Betul. udah ada usaha pasti sudah punya lah usaha apa izin-izinnya dan segala macem udah Betul. punya. Oke. Terus apa nih menariknya lagi di KUR ini Mas, selain suku bunga yang rendah tadi dan bersaing dibandingkan pinjaman reguler ya atau Ya. pinjaman online gitu, apalagi nih Mas? Mungkin menariknya yaitu tadi baik lagi flat. Artinya angsuran itu dari mulai yang pertama sampai dengan pelunasan itu sama. Tetap ya. Oke. Jadi tidak kayak BNI Gria ya, KPR yang memang ikutin suku bunga. suku bunga jangka tenornya sekian, bunganya sekian, beranjak ke tenor sekian, naik suku bunganya dan segala Betul. macam. Dan Nah, memang mungkin info juga nih untuk KUR itu maksimal di 5 tahun. 5 tahun. Karena kan dia kredit produktif ya. Kredit produktif. 10 tahun nggak bisa tuh. Nggak bisa karena maksimum itu di 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sih cukup sih ya. Cukup lah, karena kan buat Harusnya pengusaha kan cukup. dia pasti setiap hari itu muter kan. Oke. Cash flow-nya kan muter. Terus pernah ada pengalaman contoh agen-agen atau ini yang dibantu Ya.
cukup banyak juga sih ya yang kebantu dari agen K6 ini. Kita kasih kredit yang tadinya dia cuma punya satu nih counter handphone atau warung sembako, dia bisa ekspansi, bisa punya 2, punya 3 gitu. Karena ya dari ya kita kasih kredit dan dia bisa uangnya itu produktif lah. Betul. Tapi pernah mengalami nggak si orang ini pelaku UMKM yang ngajuin ke Pak Dadan Ya. uangnya nggak dipakai untuk usahanya gitu? Iya betul tuh. Ada juga. Jadi malah usahanya malah bangkrut Ada. gitu. Ada juga. Contoh buat renovasi misalnya. Ya. Oke. Karena kan sebenarnya bukan peruntukan ya. Kalau untuk renovasi kan berbeda ya. Oke. Mungkin ada lagi ya itu multiguna ya kan, bisa buat renovasi. Karena Tapi kalau sanksinya buat yang tidak digunakan sebagaimana mestinya itu ada sanksinya, Mas? ada itu sanksi. Oh. Tapi pernah Pak Dadan begitu? Ketemu debitur yang seperti itu? Ada. Dan itu mungkin harus dilunasin kali ya. Satu persyaratan yang memang utama itu harus dilunasi. Oke. Kalau memang dia nggak bisa melunasi, karena impact-nya kan akan ke BI checking atau selik ya. Betul. Nah, dia akan jelek dan itu akan berimbas ke jaminannya dia, agunannya dia. Oh, dia karena wajib menggunakan agunan ya? Wajib. Oh, jaminan tetap ada ya, gengs ya. Jaminan ada. Jaminan tetap ada. Sertifikat. Tapi gimana tuh? Debitur Pak Dadan yang waktu itu menyalahgunakan peruntukan? Dia pertama kita edukasi untuk seharusnya kan Usaha. peruntukannya kan untuk usaha, digunakan untuk buat yang lain. Kita edukasi dan kita peringati, dan kita kasih surat juga, surat peringatan, dan itu seharusnya sama dia dilunasi. Oh, Jadi akhirnya kembali dilunasi. lagi apakah terkait dengan usahanya itu menurun ke omsetnya menurun atau mungkin ada kendala lain. Ya kita kembalikan lagi pada nasabahnya atau debiturnya. Oke. Nah, kalau misalkan bapak atau ibu tidak bisa membayar iuran, ya konsekuensinya kan keselik ya. Betul. Ya, nama baik. Betul. Nama baik bapak dan ibu bisa jatuh, dan itu kita pastikan ke bank lain pun ya nggak akan bisa. Betul, karena BI checking udah Karena BI jelek. checking itu harus jaga benar-benar teman-teman. Betul. Jadi memang dari kalau kalian peruntukannya benar untuk usaha ya, karena kan kita sebagai analis juga ada proses review ya setelah Ada. pemberian kredit tersebut ya. Ada. Entah itu berapa bulan atau berapa tahun setelah pemberian kredit, kita akan datang kembali ke tempat usahanya, melihat apakah benar-benar maju, dipergunakan semestinya gitu. atau tidak. Betul. Nah, bagi yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ya itu ada sanksinya. Ya. Harus dilunasin pada saat itu juga, atau mungkin ada yang paling parah ya pengambil alih agunan tadi ya. Jaminannya itu. Jaminannya. Dan jaminannya itu berupa tempat usahanya saja atau ada bisa tempat usaha, bisa tempat tinggal. Oh, tempat tinggal juga ya. Iya. Yang sudah ber-SHM ya. Betul. Sertifikat hak milik. Hak milik. Wajib SHM ya, Mas? Wajib. Wajib ya. Jadi kalau HGB dan segala macam. HGB bisa, SHGB bisa. Oh, SHGB tetap. SHGB, SHGB bisa. Tapi mempengaruhi ini juga apa pemberian kredit nominalnya juga mempengaruhi dari nilai sertifikat Ya, yang pasti. Oh gitu. Ada preselnya kan. Oke, mungkin yang kalau SHM bisa tembus 500 juta buat kalian yang masih HGB Betul. atau girik mungkin. Nah, itu mungkin pengaruh bisa jadi turun ya karena nilai jaminannya yang masih belum bersertifikat tadi seperti itu. Oke. Kalau target selama 1 bulan itu berapa? Sebulan. Santai Pak, istri lebih penting lah. Iya. Ini Pak Bambu. Oh, kirain istrinya udah bahkan nyariin gitu.
Papa udah pulang belum? Oke, kita sekarang bicara terkait targetnya sendiri nih. Target individu dari seorang analis Mas Dadan. Ya. Mas Dadan sendiri per bulan juga sama seperti mungkin kayak sales lain ya? Ya pastinya lah. Sales Namanya lain. sales kan kita pasti ada target kan. Berarti Mas Dadan ini tadi job desk-nya nggak hanya sebagai analisa yang memberikan kredit, juga sebagai sales yang mencari ya? Betul.